Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demonstrasi kontekstual Modul 3.3 Pengelolaan program yang berdampak positif pada murid oleh Trijulantes PDSD CGP Angkatan 7 Kabupaten Cilacap dengan fasilitator Bapak Siguna PD dan pengajar praktik Bapak Yulianto MPD. Tujuan dalam hal ini tujuannya adalah CGP dapat mengembangkan ide dari ruang kolaborasi menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk rencana program atau kegiatan yang memanfaatkan model manajemen perubahan Bagja. Rencana program. Yang pertama, dasar filosofi Ki Hajar Dewantoro, bahwa menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuh kembangnya anak-anak yang bertujuan untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian poin atau komponen profil belajar Pancasila yang akan dikembangkan, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri serta gotong royong. Kemudian aset sekolah yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung mewujudkan program atau kegiatan ini. Yang pertama ada aset manusia, kemudian fisik, sosial, serta aset finansial. Lalu, karakteristik lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Dalam hal ini, dapat memberi kesempatan untuk murid untuk menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif dan mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. Prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan yakni menjadikan murid bahagia, sehat jasmani dan rohani melalui kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan tenis meja. Latar belakang pemilihan program. Bahwa latar belakang dalam pemilihan program yaitu didasari dari ide murid-murid dan juga pada saat dilaksanakannya pemetaan aset yang ada di SD Negeri Muda 3 Menjenang. Tentunya sekolah kami memiliki aset lapangan tenis meja yang lama tidak digunakan. Murid memiliki ide yang disampaikan kepada guru untuk bagaimana menghidupkan kembali kegiatan ekstrakurikuler tenis meja. Dalam hal ini selaras dengan saya selaku pribadi atau selaku guru. Kemudian dilakukanlah diskusi dengan tim yang terdiri dari tim aset, yaitu ada unsur dari guru, kemudian kepala sekolah, orang tua, tokoh masyarakat, serta siswa. Dan akhirnya sepakat untuk menghidupkan kembali kegiatan ekstrakurikuler tenis meja. Berikut adalah contoh dari kerangka Bagja. Oke, yang pertama adalah buat pertanyaan. Pertama, buat pertanyaan. Bagaimana menjadikan murid yang bahagia, sehat jasmani dan rohani? Kemudian tindakan. Dalam hal ini berdiskusi dengan kepala sekolah, kemudian rekan guru. Dan nomor 3, bagaimana rencana yang melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Dalam hal ini adalah dapat berdiskusi dengan siswa atau murid agar bagaimana mereka dapat menunjukkan ide-ide atau gagasan. Kemudian 4, aset yang dimiliki pada tahap ini. Aset yang dimiliki yaitu ada aset manusia
seperti kepala sekolah, guru, murid, serta warga lainnya. Kemudian 5. Waktu yang diperlukan. Dalam tahap ini waktu yang diperlukan cukup sehari. Kemudian yang ke-6, penanggung jawab pada tahap ini. Penanggung jawab pada tahap ini adalah saya sendiri selaku calon guru penggerak. Kemudian ambil pertanyaan. Contoh pertanyaannya adalah apa saja kegiatan yang dapat membuat murid-murid bahagia sehat jasmani rohani. Lalu bagaimana menggali program yang diinginkan murid atau yang diimpikan murid. Kedua, tindakan. Dalam ini adalah berdiskusi dengan kepala sekolah, kemudian ada rekan guru, kemudian melakukan observasi melalui beberapa pertanyaan terbuka. Yang ketiga, rencana melibatkan suara pilihan dan kepemilikan murid. Dalam hal ini dapat berdiskusi dengan siswa atau murid bagaimana agar mereka dapat memunculkan gagasan ataupun ide. Kemudian aset yang dimiliki pada tahap ini. Aset yang dimiliki yaitu ada aset manusia, kemudian ada fisik seperti ruang kelas, kemudian ada aset politik yaitu kebijakan dari kepala sekolah. Kemudian waktu yang diperlukan. Dalam tahap ini waktu yang diperlukan yaitu cukup dilakukan dalam sehari. Kemudian penanggung jawab pada tahap ini yaitu saya sendiri selaku calon guru penggerak. Selanjutnya adalah gali mimpi. Contoh pertanyaannya adalah apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang kamu bayangkan dapat terjadi ketika kegiatan tersebut tercapai. Kemudian tindakan, yaitu seperti berdiskusi dengan atasan atau kepala sekolah dan rekan guru, kemudian mengajak rekan guru dan murid untuk membuat daftar harapan dan evaluasi mengenai perubahan yang akan terjadi. Kemudian yang ketiga, rencana melibatkan suara pilihan dan kepemilikan murid, seperti adanya diskusi dengan murid-murid. Kemudian yang keempat, aset yang dimiliki pada tahap ini yaitu ada aset manusia seperti kepala sekolah, guru dan murid. Kemudian ada aset fisik, adanya ruang kelas, kemudian politik, adanya kebijakan kepala sekolah. Waktu yang diperlukan pada tahap ini adalah diasumsikan atau diperkirakan cukup dalam waktu 2 hari. Kemudian penanggung jawab pada tahap ini yaitu saya sendiri selaku calon guru penggerak. Kemudian selanjutnya adalah jabarkan aksi. Contoh pertanyaannya adalah apa langkah-langkah yang bisa dilakukan? Kemudian berapa lama target untuk mewujudkannya? Nomor 2, tindakan. Tindakannya seperti berdiskusi, kemudian ada mendata sarpras atau sarana prasarana penunjang dan merangka meningkatkan ketakwaan yang ada di kelas atau di sekolah ya. Kemudian juga adanya koordinasi ya, mengkoordinasikan rancangan jadwal terkait pelaksanaan program dan juga membuat beberapa catatan perkembangan dan evaluasi program serta bentuk penelitian atau tim dari program yang akan dilaksanakan. Ketiga, rencana melibatkan suara pilihan dan kepemilikan murid. Kemudian ada berdiskusi dengan murid untuk memunculkan ide-ide atau gagasan murid. Kemudian aset yang dimiliki pada tahap ini yaitu ada aset manusia, fisik, serta politik. Waktu yang diperlukan adalah 2 hari. Kemudian yang ke-6, penanggung jawab pada tahap ini saya sendiri selaku calon guru penggerak. Kemudian atur eksekusi. Contoh pertanyaannya adalah siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan kegiatan, kapan pelaksanaan dalam mewujudkan kegiatan, dan bagaimana proses pelaksanaan kegiatan agar berjalan dengan baik. Contoh tindakannya adalah berdiskusi dengan atasan maupun rekan teman sejawat. Kemudian ada menyusun tim pemantau yang terdiri dari kepala sekolah, guru, dan tim pelaksana yaitu murid. Dan bisa juga membuat SK tugas tim pemantau dan tim pelaksana. Kemudian mengajak orang tua untuk berkolaborasi
turut serta memantau perkembangan budaya ataupun karakter murid. Kemudian menyusun jadwal pelaksanaan dan mengkoordinasikan pembagian tugas dalam kepengurusan. Yang keempat, aset yang dimiliki pada tahap ini yaitu ada aset manusia, yaitu ada kepala sekolah, guru dan murid, aset fisik seperti ruang kelas, kemudian ada lapangan tenis meja itu, dan terakhir ada politik, kebijakan sekolah maupun aset finansial. Kemudian waktu yang diperlukan dalam tahap ini adalah 2 hari. Kemudian tanggung jawabnya pada tahap ini adalah saya sendiri selaku calon guru penggerak. Demikian demonstrasi kontekstual ini. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.